Shalom semua, perkenalkan nama saya Elia Satria dari Universitas Janusantara dengan NIM 111221197, kelas Manajemen Reguler Pagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai reformasi gereja yang saya ambil sebagai materi pada kali ini. Apa itu reformasi gereja? Yuk kita bahas. Reformasi gereja merupakan gerakan sosial, teologis, dan politik yang muncul pada abad 16 di Eropa Barat. Respons ini tidak puasan terhadap masyarakat kepada gereja Katolik Roma yang menyimpang jauh dari agama asli Kristen. Salah satu tokoh sentral pada saat itu adalah Martin Luther yang menyebarluaskan 95 tesis di Wittenberg, Jerman. Mengkritik praktik-praktik korupsi dan penjualan indulgensi dan memicu gelombang perubahan besar dalam dunia keagamaan. Kemudian, reformasi gereja melibatkan perubahan-perubahan fundamental dalam ajaran teologis seperti keyakinan akan pembenaran oleh iman saja dan ajaran predestinasi yang dianut oleh John Calvin. Selanjutnya ada tokoh reformasi gereja. Yang pertama ada Desiderius Erasmus. Ialah tokoh yang merumuskan dan mempopulerkan program reformasi kaum humanis Kristen. Dalam ajarannya, ia menyatakan bahwa kekristenan hendaknya menjadi paduan hidup sehari-hari dan bukanlah sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dogmatis yang diterapkan oleh gereja. Selanjutnya, ada Martin Luther, seorang terpengaruh dalam gereja bahkan di kalangan Protestan setelah era reformasi. Luther membawa pembaharuan besar di Jerman. Dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Dalam pandangan Martin Luther, dirinya bukan pemberontak, namun ia kecewa dengan praktik busuk di Katolik. Ia juga mengumumkan 95 tesis pada sebuah gereja pada 1517. Martin Luther juga membuat 5 sola reformasi. Yang pertama ada sola scriptura, sola Christus, sola fide, sola gratia, dan sola deo gloria. Yang ketiga ada John Calvin. Calvin dikenal sebagai pencetus Calvinisme. Calvin mengumumkan pandangan predestinasi, yaitu keyakinan bahwa Allah telah menetapkan sebelumnya siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Selain itu, ia menekankan konsep otoritas kitab suci dan pentingnya disiplin gerejawi. Calvin juga memainkan peran kunci dalam pembentukan sistem gereja Presbyterian yang menekankan pemerintah gereja oleh para presbiter. Penyebab reformasi gereja. Ada beberapa hal yang mempengaruhi daripada penyebab reformasi gereja. Yang pertama, gereja Katolik menyimpang dari ajaran gereja dengan melakukan korupsi, nepotisme, dan menjual belikan surat indulgensi atau pengakuan dosa. Selanjutnya, muncullah negara-negara di Eropa yang rajanya tidak menaati Paus di Roma Vatikan sebagai pimpinan agama utamanya. Dan tiga, ada hanya kaum rohaniawan yang boleh menafsirkan Alkitab. Ini yang membuat tidak adil oleh Martin Luther dan John Calvin. Yang terakhir, berkembangnya faham humanisme. Selanjutnya, ada dampak adanya reformasi gereja. Ternyata, reformasi gereja ini membawa dampak-dampak perubahan di dunia. Dengan contoh antara lain, lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Anglikan. Kedua, menguatnya kedudukan serta negara serta pemerintahan sekuler. Gereja tidak lagi memegang kedudukan pemerintah, melainkan rakyat. Ketiga, lahirnya paham egalitarisme, yaitu semua manusia atau makhluk hidup diperlakukan dengan sama atau setara. Yang terakhir, munculnya ajaran-ajaran Kristen yang berakar dan tidak tunggal seperti ajaran Katolik. Kemudian, reformasi gereja pada Renaissance. Reformasi gereja pada era Renaissance tidak hanya menciptakan perpecahan teologis, tetapi juga melahirkan gerakan Protestan yang membawa perubahan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh Eropa. Gereja Katolik juga merespons dengan melakukan reformasi internal dalam Konsili Trente, memperbarui doktrin dan memperkuat struktur gerejawi. Dalam perkembangan tahun ke tahun dan abad ke abad, reformasi gereja ini ternyata sampai juga ke Inggris. Reformasi gereja di Inggris pada ke-16 ini merupakan epicentrum transformasi agama dan politik yang mendalam. Menciptakan dinamika baru dalam masyarakat Inggris, salah satu poin sentral dari reformasi Inggris adalah terbentuknya gereja Anglikan.
Dia diperakasai oleh Raja Henry ke-8 pada tahun 1534. Ketika yang memisahkan gereja Inggris dari otoritas kepausan Roma, sebagai respon terhadap ketidaksetujuan Paus Clement ke-7 atas perceraian Henry dengan Catherine of Aragon. Nah, reformasi ternyata tidak hanya di Eropa, melainkan sudah sampai Asia, khususnya Indonesia. Reformasi di gereja Indonesia, salah satu tonggak penting dalam reformasi di Indonesia adalah kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, yang membawa agama Kristen ke kepulauan ini. Diawali dengan peran misionaris Katolik pada abad 16, agama Kristen mulai diterima dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Pada abad ke-19, misi Protestan, terutama dari Belanda, turut berkontribusi dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, gereja-gereja Kristen menjadi institusi yang kuat dan memainkan peran penting dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan di tanah air, maupun setelah mengajak kemerdekaan bangsa ini. Yang terakhir, ada akhir reformasi gereja. Dengan adanya reformasi gereja, di Barat mulai bangkit dari zaman kegelapan. Setidaknya reformasi gereja melahirkan dua gerakan. Yang pertama menginginkan adanya reformasi, sedangkan yang kedua menolak adanya reformasi. Gerakan reformasi ini didukung oleh Martin Luther, John Calvin, dan John Knox, dan Kristen Anglikan yang didirikan oleh Raja Henry ke-8. Sedangkan kontra-reformasi digalakkan oleh Paus ke-5, Paus Gregorius ke-8, dan raja-raja Katolik lainnya. Sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai reformasi gereja pada kalian semua. Saya undur diri, maaf jika ada materi yang kurang atau tidak berkenan kepada kalian. Mohon maaf. Shalom.